Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Po. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu ada rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas videonya di mana Kang Dede Yusuf di rapatnya komisi menyindir kepala desa Kohot yang dimana sekarang menjadi sorotan karena ada sesuatu yang janggal dalam persoalan tata ruang dan sertifikat tanah di desa Kohot Benarkah pagar laut dan sertifikat tanah laut ini ada permainan antara pengembang pihak tertentu, bahkan aparat-aparat desa atau aparat-aparat atau pejabat-pejabat terkait? Yuk kita tonton videonya. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Langsung dari pimpinan Pak Dede Yusuf mewakili juga. Atau anggota masih dikasih lagi satu, tak cukup? Kayaknya perlu anggota satu lagi nanti. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, beribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus, karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon, kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan KPPRL itu ya. Itu ditolak, padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT/RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa. Dan kemudian apakah rekomendasi girik itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa, dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi girik dan sertifikat hak milik perlukah kita kaji ulang? Karena kalau tidak, ini nanti akan terjadi di tempat-tempat lain, dan ini mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah ya, Makassar dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya
saya pikir saya harus mengapresiasi rencana besar kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Betul, Kementerian Transmigrasi ini membutuhkan lahan yang banyak, karena konsep ke depan transmigrasi itu bukan hanya sekedar memindahkan orang, tetapi menumbuhkan wilayah ekonomi terintegrasi baru. Dari itu pasti membutuhkan lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU apa HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Dan yang terakhir mungkin saya harus menyampaikan, Mas Nusron, tadi ada kawan yang sudah menyampaikan, perlu penguatan hukum, penegakan hukum. Kalau kita perhatikan di sini dari kedirjenan, memang belum ada dirjen gakum, ya, atau deputi penindakan. Dulu ketika saya di Komisi 9, saya pernah mengusulkan agar Badan POM itu punya deputi penindakan. Kenapa? Begini, hampir 40% permasalahan perdata di Mahkamah Agung itu adalah kasus sengketa tanah. Dan kadang-kadang berproses panjang sekali. Saya coba mereview, perlukah ada pengadilan agraria? Nah, kalau ada pengadilan agraria, maka menambah beban tentunya untuk membentukkan lembaga baru. Ada usulan yang sebetulnya sederhana, yaitu adanya deputi penindakan di Dirjen Gakum, sehingga proses sengketa-sengketa tanah itu lebih cepat diprosesnya. Walaupun mungkin ini akan boleh dikatakan ada bias kepentingan, karena banyak yang melakukan sengketa tanah permasalahan ini justru adalah di oknum-oknum ATR BPN. Tetapi saya pikir kalau ini bisa diawasi oleh Ombudsman, diawasi oleh KPK dan lain-lain, ini saya pikir ini akan menjadi kuat sekali. Jadi ini harapan saya, Mas Nusron, bahwa permasalahan ini benar-benar kita kawal jangan sampai terulang lagi. Dan apa yang sudah dilakukan saat ini adalah HGB itu dicabut. Tolong diperiksa lagi, masih ada lagi nggak di tempat lain? Mungkin di belahan wilayah yang mana? Dan menurut saya ini menjadi hal isu yang penting, karena salah satu penggunaan sertifikat HGB itu adalah untuk minjem uang ke bank. Dan kita tahu banyak yang memiliki HGB ribuan hektar yang mungkin tadi belum tentu dikerjakan, hanya ditaruh di perbankan. Jadi boleh saja nanti silahkan dengan Komisi 11 kita nanti melakukan diskusi unik terkait masalah equity tadi, ya. Nah, kembali ke masalah paket laut ini, Pak Nusron tadi sudah menyampaikan ada sekian jenis, ada sekian nama perusahaan. Apakah perusahaan-perusahaan ini sudah pernah dipanggil untuk ditanyai secara langsung? Apakah itu kewenangan Kementerian ATR atau itu kewenangan penegakan hukum? Jadi saya mohon agar kita tidak simpang siur, nanti dipersalahkan ini, dipersalahkan ini. Kita langsung fokus yang mengusulkan perusahaan-perusahaan itu, apakah sudah pernah dipanggil oleh ATR BPN, dan kemudian apa yang akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang mengusulkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sobat. Jadi dalam sidang itu fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menyoroti kasus dugaan penyimpangan tata ruang di Desa Kohot. Ia mempertanyakan mengapa Desa Kohot menjadi wilayah yang jumlah lahannya terbesar dalam kebijakan tata ruang, sementara desa lain hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Dede Yusuf mengungkapkan bahwa hampir 263 bidang tanah dengan total 390 hektar terkonsentrasi di Desa Kohot. Hal ini semakin mencurigakan karena
tata ruang desa tersebut berubah dengan mudah tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintahan daerah. Dalam hal ini ya Kabupaten Tangerang pastinya ya. Dia mengapresiasi langkah Kementerian ATR yang telah menindak oknum yang bersalah, namun tetap mempertanyakan bagaimana proses perubahan tata ruang ini bisa terjadi tanpa pengawasan ketat. Selain itu, Dede Yusuf juga menyoroti peran kepala desa dalam mengeluarkan rekomendasi GIRIK ya. Menurutnya jika rekomendasi GIRIK hanya didasarkan pada keputusan kepala desa, maka potensi pemalsuan dan penyalahgunaan akan semakin besar yang bisa berdampak ke wilayah lain. Ia menegaskan bahwa proses pengusulan hingga sertifikasi hak milik perlu dikaji ulang untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti kerjasama pemerintah dengan Kementerian Transmigrasi yang membutuhkan lahan besar. Dede Yusuf juga menekankan bahwa transmigrasi bukan sekedar pemindahan penduduk, tetapi juga harus menciptakan wilayah ekonomi terintegrasi agar tidak terjadi jual beli lahan secara sembarangan setelah beberapa tahun. Ia mengusulkan agar ada penguatan hukum terkait hal ini, termasuk meninjau kembali aturan terkait perpanjangan hak guna usaha atau HGU dan peran pasma dan pengolahan lahan. Ini memang untuk mensejahterakan rakyat itu gampang-gampang susah ya, karena tidak semua masyarakat atau rakyat itu begitu disejahterakan dia mau disejahterakan. Contoh sajalah kayak kemarin sempat viral tuh videonya Kang Deddy di mana dia memberikan bantuan di Depok untuk bantuan itu untuk dibelikan rumah. Begitu didatangin lagi ternyata bantuan itu habis, 40 juta itu habis dipakai yang lain, bukan untuk rumah. Jadi emang bukan pemerintahnya yang tidak mau mensejahterakan, tapi tidak sedikit rakyat kita itu tidak mau disejahterakan. Dikasih amanat tidak pernah atau tidak mau menjaga amanat tersebut. Dikasih peruntukannya untuk apa, malah dipakai untuk apa. Nah itu yang sering terjadi ya di lingkungan masyarakat. Jadi kadang mana yang pantas ditolong, mana yang tidak, mana yang mau disejahterakan, mana yang tidak. Itu ya sama ini tadi tentang masalah transmigrasi ya, harus ada penguatan hukum karena udah beberapa tahun katanya nanti malah dijual lahannya gitu kan, dan dijualnya sembarangan lagi. Itu jadi di diskusi ini Dede Yusuf juga menyinggung pentingnya penegakan hukum dalam sengketa tanah. Ya benar, karena terlalu banyak mafia-mafia tanah ya. Ia menyoroti hampir 40% kasus perdata di Mahkamah Agung terkait dengan sengketa lahan. Ia pun mengusulkan pembentukan Deputi Penindakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum untuk menangani kasus-kasus tanah agar lebih cepat diproses dan tidak berlarut-larut. Dan ia pun mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan yang mengajukan usulan terkait tata ruang itu sudah dipanggil ATR BPN. Jika belum, ia menekankan bahwa pemanggilan ini perlu dilakukan agar kejelasan terkait kasus ini dapat segera terungkap dan tidak menimbulkan spekulasi lebih jauh. Ya, apalagi Kang Dede Yusuf sekarang sebagai praksi Demokrat ya, di mana sekarang ketua umumnya ya, termasuk menteri koordinator yaitu AHY sempat dikait-kaitkan ya gara-gara 200 sekian sertifikat terbit di masa jabatan beliau saat menjadi menteri ATR BPN ya. Jadi emang harus jelas, harus tegas supaya tidak banyak spekulasi di luar sana. Bahkan kan kubu A menspekulasi bahwa
ini jebakan Batman untuk AHY sehingga nanti menggoreng dan menjelekkan AHY ke depannya. Di sisi lain ya bilang AHY nggak kerja atau gimana, kan kita nggak ngerti. Jadi spekulasi itu di luar sana dibiarin. Kalau misalnya ini posisinya tidak jelas dan tidak diperjelas, ya spekulasi liar itu pasti bakal terus ada, ya kan? Jadi dari berbagai poin yang diungkapkan, kasus Desa Kohot ini semakin memperlihatkan adanya kejanggalan tata kelola lahan dan perizinan. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kepentingan tertentu yang bermain di baliknya? Yuk kita terus kawal perkembangan kasus ini, karena ya kasus ini bukan hanya sembarang kasus yang mengakibatkan perpolitikan bergejolak ya, tapi ini ya ada sangkut pautnya, carut marutnya perizinan gitu ya, sehingga sekian ratus sertifikat kok bisa dengan gampangnya di tengah laut lagi gitu. Walaupun ada pihak yang mengaku bahwa itu dulu danau, bahwa itu darat, ya benar darat atau danau itu piye ya. Nah itu yang penting kita serahkanlah ke orang-orang yang paham tentang itu. Cuman kita sebagai masyarakat harus berpikiran terbuka, harus menilai dengan pandangan yang jauh dan objektif. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Yuk kita dukung kerja pemerintah yang baik dan transparan. Gimana menurut sobat semua? Jangan lupa ya tanggapi di kolom komentar, dan jangan lupa pula untuk like dan share video ini. Terima kasih sobat sudah nonton pada akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.